pertama bulan Mei ini. Adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, hari ini, pagi ini kakak Hana senang sekali. Tahu kenapa? Penasaran nggak? Nah, kakak Hana tentu saja nggak sendiri lagi, tapi berdua sama teman baru kakak Hana. Adik-adik penasaran nggak siapa namanya? Kita panggil ya, kakak tarik. Oke, Shalom adik-adik. Halo. namanya siapa kak? Oke, kakak namanya Kakak Vero. Halo Kak Vero, selamat datang di El Rocky. Oke, Kak Vero, adik-adik di rumah, gimana kalau kita ajarin Kakak Vero untuk yel-yel El Rocky? Bisa nggak ya? Ya kita belajar sama-sama ya kak ya. Iya, Kak. Kakak hitung 1, 2, 3. El Rocky siap. Sedari kecil sudah kuat. Wah, lancar banget. Hebat ya. Oke, gak usah lama-lama. Kita mau memuji Tuhan hari ini. Kita mau bersuka cita bersama-sama ya untuk memuji Tuhan. Gimana kalau kita nyanyi Tanganku Ada Dua? Oke, musik. Kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan. Yes. Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kita anak-anak El Rocky akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami Tuhan biarlah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Kak, siap menari buat Tuhan Yesus enggak? Siap dong Kak. Siap bersuka cita buat Tuhan Yesus? Siap. Adik-adik di rumah siap nggak nih? Harus siap. Gak bisa nggak? Oke, kita mau bernyanyi sukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi nggak boleh apa tuh namanya cemberut. Betul sekali. Nggak boleh sedih ya. Sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sekali lagi. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Boleh joget-joget dulu adik-adik. Boleh bergembira bersama kita di sini ya. Jangan ada yang duduk. Harus berdiri semua. Ya, kita juga harus semangat dan bersuka cita Kak. Karena kita anak Tuhan. Siap-siap. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku
saja kakak juga belum capek. Kakak berharap adik-adik juga belum capek. Ayo kita mau menari lagi buat Tuhan Yesus. Kita nyanyi Oh Sukacitaku. Yeay. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Buat Tuhan Yesus. Siap dong Kak. Oke, kita nyanyi Sungai Sukacitamu. Haleluya. Boleh nih nari sendiri ya Kak? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik yang tadi sedang berdiri asik joget sama kakak-kakak, yuk kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi ya. Boleh duduk semuanya. Kita mau nyanyi lagu Yesus Kupanggil. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sukacita yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami, bahkan adik-adik El Rocky dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, juga telinga kami, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak El Rocky. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap kakak-kakak El Rocky diurapi, dan untuk setiap adik-adik El Rocky yang mendengarkan, mereka juga diurapi oleh Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mendengar, kami mendengar dengan baik, kami mendengar sebagai seorang murid. Tolong kami Roh Kudus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oke, selamat beribadah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan, dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Hai adik-adik El Rocky. Jumpa lagi minggu ini bersama dengan Kak Ledi, dan sekarang Kak Ledi bawa ada adik Kiki nih loh. Coba bilang halo teman-teman. Halo teman-teman. El Rocky. Roti dari kecil tak kuat. Hebat, dari kecil sudah kuat. Nah, minggu ini kita Kak Ledi ditemani sama Kiki ya. Ya Ki ya. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab ya Ki ya. Cerita tentang iya, Kiki bawa Alkitabnya. Kiki sudah siap loh dengan Alkitabnya. Adik-adik di rumah gimana? Udah siap belum sama Alkitabnya? Sudah siap ya? Sama seperti Kiki ya. Oke, nih Ki, minggu ini kita mau cerita mengenai tokoh Yusuf. Nah, tokoh Yusuf dan saudara-saudaranya itu ceritanya diambil dari kitab Kejadian pasal 37. Ya, sekarang kita mau nonton videonya Ki. Yuk, kita saksikan videonya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh
membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Oke adik-adik Rocky, tadi kita sudah menyaksikan cerita mengenai Yusuf. Nah adik-adik, kakak mau cerita sedikit lagi ya mengenai ini, yaitu bahwa Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub, anak yang paling dikasihi oleh Bapak Yakub. Sampai-sampai Bapak Yakub tuh membuatkan jubah untuk si Yusuf ini. Nah dan itulah yang membuat ke-11 saudara-saudaranya itu iri hati sama Yusuf, ya Ki ya? Iya. Nah setelah itu adik-adik, Yusuf ditambah lagi Yusuf itu menceritakan mimpinya. Ada 2 mimpinya Yusuf adik-adik. Yang pertama itu adalah ketika berkas gandum daripada Yusuf itu tegak berdiri. Nah dikelilingi berkas gandum saudara-saudaranya itu mengelilingi berkas gandum Yusuf. Dan ditambah lagi Yusuf
menceritakan kedua mimpinya kepada saudara-saudaranya, dan itu yang membuat saudara-saudaranya menjadi semakin membenci Yusuf, sampai akhirnya mereka memikirkan cara untuk menyingkirkan Yusuf. Yang tadinya mereka mau membunuh Yusuf, tapi ternyata akhirnya mereka malah menjual Yusuf, dan mereka harus berbohong kepada Bapak Yakub dengan mengatakan bahwa Yusuf tewas dibunuh oleh binatang buas, dengan bukti jubahnya yang sudah ada darahnya, adik-adik. Ya, dan perasaan Bapak Yakub saat itu sangat sedih. Nah, adik-adik, untuk minggu ini cerita mengenai Yusuf sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi di minggu depan. Oke, sekarang kita mau menghafal pedang roh. Pedang roh kita untuk minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 12. Yuk, Kak Ledi mau sama Kiki nih mau membacakan pedang rohnya, menghafalkannya. Ya Ki ya? Oke, baca sama-sama ya Ki ya? Ikutin Kak Ledi. Di Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Yeay, dah. Adik-adik, itu adalah pedang roh kita untuk minggu ini. Terima kasih Kiki. Yeay. Nah, sekarang ibadah kita sudah selesai nih. Kita mau berdoa. Yuk, Kiki, kita berdoa yuk. Nanti kita mau berdoa penutup dan mau berdoa Bapak kami ya Ki, habis itu ya. Oke. Yuk adik-adik, sikap doa yang baik. Kiki, kita juga mau Kiki tutup mata juga ya nanti ya. Tanganku tuh. Hah? Tanganku. Iya. Oke, yuk. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami Tuhan dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami semua, berikan kami semua kesehatan, berikan juga adik-adik roh kesehatan, untuk kami juga boleh bertemu di minggu depan dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau tutup ibadah ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Hore. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan, dan salam Eroki. Eroki gimana Ki? Eroki siap. Sedari kecil sudah kuat. Sampai jumpa lagi. Dadah.